Halo halo halo, kali ini Mimin akan membahas manhwa My Muscles to Domination, menceritakan seorang pemuda yang menyeberang ke dunia immortal. Di kehidupan sebelumnya dia memiliki tubuh yang sangat lemah, dan kehilangan hidupnya pada sebuah bencana. Lalu dia kembali terlahir di dunia immortal, di sebuah keluarga ternama. Namun dia tetap mempunyai tubuh lemah, bahkan tanpa akar spiritual yang membuatnya tidak dapat berkultivasi. Meskipun begitu dia mendapatkan sistem yang memberinya pelatihan otot, selama berjalanannya waktu pemuda itu terus berolahraga hingga memiliki fisik yang sangat kuat, bahkan hanya dalam satu pukulan, orang suci, daratan, dan dewa pun dapat dihancurkan. Sebelum menuju ke dalam alur ceritanya, utamakan like, komen dan subscribe dulu bro. Terima kasih. Cerita ini dimulai dengan sebuah pertarungan. Di atas arena pukulan tajam mengarah tepat pada wajah lawan, dan membuat sang lawan terlempar jauh keluar arena. Pada saat komentator pertandingan melihatnya, murid yang bernama Wang Xiaoming telah kehilangan kesadarannya, dan komentator mengumumkan Wang Xiaoming telah tereliminasi dari kompetisi. Kompetisi ini merupakan turnamen bela diri yang diadakan untuk murid luar Sekte Yulin. Bagi pemenangnya akan dapat naik menjadi murid inti. Turnamen ini diawasi langsung oleh para penatua luar dari Sekte Yulin, untuk menciptakan kompetisi yang adil. Pemenang sementara telah mencapai 11 kemenangan berturut-turut, jadi apakah ada murid yang ingin menantangnya? Jauh di atas puncak lain, ada seseorang yang sedang berkultivasi sambil menatap jalannya pertandingan. Di samping pemuda itu terdapat sebuah jiwa yang mungkin adalah masternya. Orang tua itu bertanya, "Anak muda, apakah kau siap?" "Master Xuan, terima kasih telah membantuku menerobos," balas pemuda itu dengan datar. Lalu pemuda itu melompat dari atas tebing sembari mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk tampil. Ketika melihat ada seseorang yang jatuh dari langit, komentator berkata, "Sepertinya ada seseorang yang sedang menuju kemari." Semua murid merasa terkejut dan tatapan mereka langsung tertuju ke atas untuk memastikannya. Menurut salah satu penetua, tebing itu berjarak beberapa mil. Dia tidak menyangka jika akan ada murid luar yang sekuat itu. Saat ini pemuda itu telah mendarat di atas arena, bahkan dia sampai menghancurkan lantai dari arena pertandingan. Tanpa bersuara, pemuda itu mengepalkan tangannya, dan menaruh tatapan tajam ke arah lawan yang berada di hadapannya. Akhirnya dia datang, sang penantang yang memiliki nama Yan Xiao, teriak komentator dengan penuh semangat. Yan Xiao adalah jenius luar biasa. Dia telah berada di tahap body tempering pada usia 8 tahun, dan dia mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 3 pada usia 11 tahun, namun dia pernah mengalami kebuntuan dalam kultivasi selama 3 tahun, saat itu dia dikucilkan oleh keluarganya sendiri, bahkan tunangannya memilih memutuskan hubungan dengannya, ucap komentator menjelaskan masa lalu Yan Xiao. Pada saat yang sama ada seorang murid yang menghampiri Yan Xiao sambil berkata, "Berani sekali orang lemah sepertimu naik ke atas arena. Cepat turunlah dari arena, sebelum kau mempermalukan dirimu sendiri," ucap pemuda itu dengan menyentuh pundak Yan Xiao. Secara tiba-tiba pundak Yan Xiao yang disentuhnya mengeluarkan sebuah energi, bahkan energi yang ditimbulkan dapat mendorong pemuda itu hingga membuatnya terlempar jauh keluar dari atas arena. Di dalam keterkejutannya, pemuda itu bertanya-tanya bagaimana bisa Yan Xiao menjadi sekuat itu. Salah satu penetua bertanya, apakah mungkin hanya dengan perbedaan ranah, seseorang dapat memaksa lawannya turun dari arena tanpa adanya pergerakan? Menurut penetua lain, Yan Xiao saat ini telah mencapai tingkat ke-9 tahap pemurnian Qi. Lalu dijelaskan jika ranah dalam dunia itu dibagi menjadi tahap body tempering, pemurnian Qi, pembangunan fondasi, golden core, next-gen soul, divine transformation, penyatuan, great ascension, alam tribulasi, dan alam immortal. Orang biasa membutuhkan waktu 1 dekade untuk menerobos tahap body tempering, namun dengan usia Yan Xiao yang masih muda, bahkan dia telah sampai di puncak tahap pemurnian Qi. Saat ini Yan Xiao dan seseorang yang telah memenangkan 11 pertandingan secara berturut-turut telah saling berhadapan di atas arena. 30 tahun di sebelah timur dan barat sungai, hari ini Yan Xiao akan mengumumkan pada dunia, bahwa keajaiban dari masa lalu telah kembali, ucap Yan Xiao sembari menyiapkan elemen api dan elemen air di kedua tangannya.
Komentator yang melihat teknik Yan Xiao menjadi antusias. Dia menanyakan teknik apa yang digunakan oleh Yan Xiao. Menurut salah satu penetua, energi itu bukanlah nyala api biasa, tapi api yang lahir dari langit dan bumi. Saat ini Yan Xiao mulai menggabungkan elemen api dan elemen air itu menjadi sebuah elemen baru. Para penatua mulai riuh. Mereka mengira Yan Xiao akan mencoba menggunakan teknik Buddha Lotus. Jika itu benar terjadi mungkin seluruh arena akan benar-benar hancur. Penetua itu berteriak meminta pengawas untuk segera bersiap dan mengantisipasi semua hal buruk yang mungkin saja terjadi. Ketika kedua elemen itu telah terbentuk, Yan Xiao menyebutkan nama tekniknya yang terdengar sangat konyol. Bahkan para penatua merasa terkejut dan malu saat mendengarnya. Saat ini teknik gabungan itu melesat ke arah pemuda yang berada di ujung arena, dengan menghancurkan arena yang dilewatinya. Namun pemuda itu masih terdiam tanpa melakukan pergerakan apapun. Di saat serangan itu semakin dekat dengannya, pemuda itu mulai bereaksi. Dia merasa ada yang salah pada hidungnya, hingga membuatnya membuka lebar mulutnya. 1 detik setelahnya, pemuda itu malah bersin dengan keras. Namun hanya dengan bersin, pemuda itu dapat mengeluarkan sebuah energi yang langsung menghancurkan teknik Buddha Lotus yang katanya dapat menghancurkan seluruh arena. Efek dari hembusan angin yang ditimbulkan membuat Yan Xiao seperti akan terhempas, dan dia hanya bisa terkejut karenanya. Begitupun para penatua yang hanya bisa terperangah saat melihatnya. Mereka tidak menyangka jika gabungan dari kedua elemen dapat dihancurkan hanya dengan bersin. Pada saat yang sama, pemuda yang tadinya berada di ujung arena, tidak sampai 1 kedipan mata, dia telah berada di hadapan Yan Xiao. Lalu pemuda itu mengarahkan pukulannya yang terlihat biasa saja ke arah wajah Yan Xiao. Meskipun pukulan itu hanya terlihat biasa saja, tapi pukulan itu membuat Yan Xiao terlempar ke atas langit hingga tidak terlihat. Siapa yang tadinya mengira Yan Xiao itu MC, wakaka bukan dia bro MC-nya. Setelah kekalahan dari Yan Xiao, komentator melihat biodata dari seseorang yang saat ini telah memenangkan kompetisi. Lalu dia berteriak, pemenangnya telah ditentukan. Akhirnya kita menemukan informasi dari petarung misterius ini. Tanpa menggunakan energi spiritual sama sekali, dia mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan 1 pukulan. Dia adalah kuda hitam terkuat pada turnamen tahun ini, dan dia bernama Zhuang Sisan. Setelah kompetisi berakhir, salah satu penetua meminta para murid yang lolos untuk mengikutinya. Namun ada seseorang yang meminta mereka berhenti. Dia terlihat seperti penjaga kerajaan. Dia mengatakan jika kerajaan sedang mencari seorang buronan, jadi mereka akan melakukan pemeriksaan mendadak. Zhuang Sisan berpikir mengapa pencariannya hingga ke tempat pelosok seperti ini. Lebih baik dia menghindarinya untuk saat ini. Pada saat Zhuang Sisan akan pergi, dia dikejutkan dengan notifikasi sistem yang memintanya untuk menyelesaikan tugas khusus berupa lolos dalam pemeriksaan. Zhuang Sisan merasa sangat kesal dan meremat panel sistem hingga retak, sembari dia berkata, katanya sistem selalu memberikan kemudahan, tapi mengapa tugas pertamanya malah memintaku untuk masuk ke lubang neraka? Dengan resah Zhuang Sisan bergumam, sudah 1 tahun ini, aku dicari di seluruh negeri dan menjadi buronan. Tapi mengapa aku bisa menjadi buronan, dan ada apa dengan sistem yang kumiliki? Untuk mengetahuinya lebih dalam mari kita mulai cerita ini dari awal. Di dalam kehidupanku sebelumnya, aku memiliki fisik yang lemah, bahkan hanya bersin saja dapat membuat tulangku bergeser. Pada akhirnya aku kehilangan hidupku, tapi bukan karena penyakit, melainkan sebuah bencana. Saat aku kembali terbangun, aku sadar bahwa aku telah melintasi dunia, dan saat ini berada di sebuah dunia immortal. Saat kelahiranku, kedua orang tuaku sangat senang, sebab aku anak pertama setelah ibuku mengalami kegagalan 11 kali saat melahirkan. Hari itu aku mendapatkan nama Zhuang Sisan. Di kehidupan ini aku ingin menjaga fisikku, dan menjalani kehidupan baru. Namun harapan itu seperti akan hancur. Ada orang tua yang mengatakan pada ayahku jika aku hanyalah orang yang tidak berguna, sebab aku tidak memiliki akar spiritual untuk membantuku berkultivasi. Di benua Shenzhou semua orang dilahirkan bersamaan dengan akar spiritual mereka, seorang pun petani setidaknya berada di tahap body tempering. Bahkan hanya sekedar kotoran, juga memiliki jejak energi spiritual di dalamnya. Tapi anakmu sama sekali tidak memilikinya,
dia adalah rantai makanan terendah di dunia ini, ucap orang tua itu meyakinkan Zhuang Rui. Kau adalah pamannya? Bagaimana seorang paman berkata seperti itu pada keponakannya, ucap Zhuang Rui sembari menarik mulut dari orang tua itu. Hari-hariku berlalu dengan begitu cepat, saat pagi dan sore aku mandi di dalam sebuah ramuan. Ayahku selalu memberikanku makanan riang, hingga tak terasa perutku perlahan mulai buncit. Saat itu aku menunjukkan sebuah reaksi aneh, yang membuat ayahku merasa antusias dan berpikir obat mujarab yang dia berikan berhasil. Namun ternyata aku hanya sedang buang angin, dan pada akhirnya ayahku menyadari jika semua yang telah dia lakukan hanyalah sia-sia. Tapi yang terburuk dari semua itu adalah perkataan dari ibuku. Dia memintaku untuk tidak keluar, sebab apapun yang terjadi di luar akan fatal bagiku. Oleh karena itu kegiatanku di dalam ruangan sangatlah terbatas. Pada saat itu aku mendengar suara dari anak seumuran Lu yang sedang bermain di halaman, hal itu membuatku penasaran. Ketika melihat mereka bermain, aku berpikir diriku dan mereka tidak ada bedanya. Jadi aku memutuskan untuk keluar rumah dan mencoba untuk bermain bersama mereka. Ketika aku berlari ke arah mereka, mereka semua merasa penasaran. Salah satu dari mereka bertanya siapakah aku, mengapa dia tidak pernah melihatku. Pada saat yang sama, bocah yang membawa bola mengatakan jika siapapun aku dia tidak peduli, semakin banyak teman akan semakin menyenangkan katanya. Lalu dia melemparkan bola itu secara pelan ke arahku. Aku merasa jika hanya bermain bola mungkin tidak akan membahayakan. Namun bola yang tadinya pelan, secara tiba-tiba melesat dengan begitu cepat ke arahku. Bahkan bola itu mengenai wajahku dengan keras, hingga mendorongku jauh ke belakang dan berhenti ketika membentur dinding. Semua bocah itu merasa sangat terkejut ketika melihat apa yang telah terjadi. Kini mereka mulai ketakutan dan menangis, karena takut akan dimarahi. Mereka semua berlari meninggalkanku yang telah tak berdaya. Setelah kejadian itu, aku dipindahkan di suatu tempat terpencil, jauh dari dunia luar seperti sedang diisolasi. Di tempat itu orang tuaku meminta Zhuang Yan untuk menemaniku, sebab mereka sibuk dengan bisnis mereka. Ibuku dengan wajah sedih memintaku untuk terus berolahraga dengan giat. Mendengarnya aku hanya bisa tertegun. Aku mengingat di kehidupanku sebelumnya, ibuku juga mengatakan hal yang menyedihkan seperti ini. Aku tahu bahwa mereka hanya berusaha untuk melindungiku. Melihat Zhuang Sisan sedih, ibunya langsung memeluknya dan memintanya untuk menjaga dirinya dengan baik. Setelah hari menyedihkan itu, olahraga telah menjadi bagian dari hidupku. Setiap hari aku berlari sejauh 10 km. Lalu aku melakukan 100 kali squats, 100 kali sit-up, 100 kali push-up. Setelah 1 tahun berlalu, secara tiba-tiba aku dikejutkan dengan kemunculan sebuah sistem. Tanpa disangka olahragaku selama 1 tahun ini dapat memicu sebuah sistem yang bernama kultivasi otot. Kayak anime siapa nih bang? Coba tebak, saat mengetahuinya aku merasa senang. Sebab setelah 13 tahun di dunia ini, akhirnya aku dapat membangkitkan sebuah cheat. Sistem bantulah aku memperbaiki tulangku, dan buatlah aku memiliki akar spiritual yang kuat, teriak Zhuang Sisan kepada sistem. Namun sistem malah membalas, berhentilah beromong kosong, sistem ini tidak memiliki fungsi itu. Wajah Zhuang Sisan menjadi muram kembali ketika mengetahuinya. Tapi tenang saja, sistem ini dapat membantumu melatih otot, memanfaatkan potensi fisik yang unik, dan membantumu meraih kultivasi alternatif. Zhuang Sisan kembali memiliki harapan. Lalu dia bertanya, jadi maksudmu, sebagai hadiah kau akan memberikan beberapa teknik untuk pemurnian tubuh. Lalu sistem memberikan selamat kepada Zhuang Sisan karena telah mendapatkan hadiah bagi pemula, dan hadiah itu berupa Public Broadcast CALISTHENICS. Pada saat mengetahuinya, Zhuang Sisan sangat terkejut, dia sangat marah pada sistem dan berkata, apa gunanya hadiah itu di tempat ini, bukankah hadiah ini terlalu tidak berguna? Aku berpikir sistem akan memberikanku sebuah jalan menuju keabadian, tapi bahkan kau tidak dapat memberikanku 100 koin. Sistem mengatakan jika dia memiliki 1 set pelatihan, namun tetap saja Zhuang Sisan tidak menerimanya dan malah membandingkannya dengan sistem yang dimiliki orang lainnya. Sistem yang merasa kesal pun menghukum Zhuang Sisan menggunakan sengatan listrik, hingga membuatnya berteriak dan meminta maaf. Masih dengan nada kesal, sistem berkata,
menyelesaikan check-in harian dan rutinitas olahraga dapat memberimu titik latihan yang sesuai. Dengan 2 titik latihan, kau dapat meningkatkan sistem dan menebus hadiah. Setelah 2 tahun sejak kemunculan sistem, aku terus berolahraga setiap harinya. Akhirnya, hari yang ditunggu telah tiba. Karena pelatihanku setiap hari, sistem berhasil diupdate, yang membuatku melewati pelatihan otot tahap pemula. Di samping itu banyak dari fitur yang terbuka, di antaranya, latihan baru, toko sistem, dan misi sistem. Aku merasa sangat senang dengan pencapaian yang kini telah aku miliki. Namun pada saat yang sama aku dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang secara tiba-tiba jatuh dari langit. Sekumpulan orang itu berpakaian serba hitam, dan mereka mendarat di hadapanku dengan menaruh tatapan tajam kepadaku. Beralih di kota tempat keluarga Zhuang tinggal, saat ini kota itu porak-poranda, dan api berkobar di segala tempat. Di atas kegaduhan kota, ada seekor burung yang terbang membawa pesan. Burung itu terbang jauh ke sebuah pulau, tempat di mana Zhuang Zishan diisolasi. Melihat ada seekor burung yang terbang menghampirinya, Zhuang Yan merasa penasaran, dan dia membiarkan burung itu bertengger pada dirinya. Ketika melihat ada sebuah pesan yang tertera di kaki burung itu, dia merasa cukup terkejut. Setelah membuka pesan itu, Zhuang Yan mengetahui jika Tianjiang Nangong Yue telah dipenjara dan dihabisi. Semua orang berkaitan juga telah dieliminasi satu persatu, bahkan keluarga yang tidak ada hubungan juga terlibat. Saat ini kerajaan telah mengirim seseorang untuk menangkap Tuan Muda, bawalah dia pergi dengan cepat. Setelah mengetahui semua itu, Zhuang Yan bergegas menuju ke tempat Zhuang Zishan berada. Saat ini Zhuang Zishan dan beberapa prajurit kerajaan saling berhadapan. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah kau Tuan Muda dari keluarga Zhuang? Siapa kau, dan apa yang kau inginkan dariku?" Balas Zhuang Zishan dengan datar. Tanpa memberikan jawaban, Pak Kumis langsung bergerak untuk menyerang Zhuang Zishan. Pada saat yang sama, Zhuang Yan yang telah berada di sana menyiapkan sebuah tendangan untuk menghalau Pak Kumis. Bahkan tendangan itu menciptakan ledakan yang cukup besar di antara mereka. "Keluarga Zhuang sedang mengalami masalah, mereka datang untuk menangkap Anda," ucap Zhuang Yan sembari membawa pergi Zhuang Zishan. Menurut intelijen, Tuan Muda keluarga Zhuang hanyalah sampah tanpa akar spiritual, dia diasingkan di sebuah pulau terpencil, dan ditemani oleh seorang pelayan, ucap Pak Kumis. Kini Zhuang Yan bersiap dengan kuda-kudanya dan bersiap menatap tajam prajurit itu. Lalu dia meminta Zhuang Zishan untuk melarikan diri lebih dulu, dan dia akan menahan Pak Kumis. Dengan kesal Pak Kumis memperkenalkan dirinya yang merupakan prajurit tersembunyi kerajaan. Berani sekali seorang pelayan meremehkan mereka. Dan pada saat itu juga Pak Kumis melemparkan senjatanya, hingga membuat tali dari senjata itu mengikat leher Zhuang Yan. Selanjutnya Pak Kumis menarik senjatanya dan mengeluarkan teknik Ghost Twist, sehingga membuat Zhuang Yan terlempar dan berteriak dengan sangat kesakitan. Ketika melihatnya, Zhuang Zishan hanya terbelalak tak meneriakkan nama Zhuang Yan. Dan kini Zhuang Yan terjatuh dengan cukup keras di sekitarnya. Zhuang Yan kembali terbelalak ketika melihat keadaan Zhuang Yan saat ini. Meskipun begitu, Zhuang Yan tetap memintanya untuk melarikan diri dan tidak usah memperdulikan dirinya. Untuk sementara Zhuang Zishan hanya terdiam tanpa ekspresi dan hanya menatap keadaan Zhuang Yan yang mengenaskan. Lalu dia berbalik dan berjalan memukul para prajurit. Setibanya di hadapan mereka, Zhuang Zishan menggenggam tangannya dan berkata, "Siapapun yang berani menghina Zhuang Yan, tidak akan pernah aku maafkan." "Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Tolong jangan bertindak gegabah," ucap Zhuang Yan yang mulai resah. Ketika mendengar ucapan Zhuang Zishan, Pak Kumis beserta prajurit lainnya tertawa dengan sangat keras. Di dalam tawanya dia berkata, "Seorang sampah yang tidak memiliki akar spiritual, mencoba untuk menantangku. Aku ingatkan bahwa ada batas jika ingin bersikap arogan," dan di saat itu juga Pak Kumis melemparkan senjatanya untuk menyerang Zhuang Zishan. Tanpa berekspresi Zhuang Zishan menepis senjata milik Pak Kumis dengan tangan kosong begitu saja, sehingga membuat Pak Kumis sangatlah terkejut. Pak Kumis yang tidak percaya bertanya bagaimana mungkin serangannya dihalau begitu saja. Namun pada saat yang sama, Zhuang Zishan yang secara tiba-tiba telah berada di hadapannya, langsung memberikan pukulan pada dagunya,
yang membuat Pak Kumis terlempar ke belakang, dan Zhuang Sisan menyebut tekniknya sebagai pelatihan peregangan. Akibat serangan dari Zhuang Sisan, Pak Kumis telah kehilangan hidupnya, yang membuat rekan prajuritnya menjadi sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana seseorang yang dianggap sampah memiliki kekuatan fisik sekuat itu. Lalu salah satu dari prajurit meminta rekannya untuk tidak menahan diri, dan menyerang Zhuang Sisan secara bersamaan. Meskipun telah diserang dari berbagai arah secara bersamaan, Zhuang Sisan hanya terdiam di tempatnya berdiri. Lalu dengan lirih dia berkata, sepertinya sudah saatnya untuk senam radio. Sembari melakukan beberapa gerakan senam, Zhuang Sisan menghindari semua serangan yang mengarah kepadanya dengan sangat mudah. Zhuang Yan yang melihatnya tahu bahwa gerakan itu sering dipraktikkan oleh tuan mudanya. Meskipun menurutnya metode latihan itu cenderung aneh, tapi dia tidak menyangka jika akan sekuat itu. Saat ini gerakan Zhuang Sisan tak terhentikan, bahkan hanya dalam sekejap dia telah berada di belakang kedua prajurit, dan melancarkan dua serangan sekaligus, yang membuat kedua prajurit itu terkapar begitu saja. Prajurit yang tersisa hanya berkeringat dingin ketakutan dan meminta Zhuang Sisan tidak mendekat kepadanya. Namun, Zhuang Sisan yang tadinya berada cukup jauh di depannya, hanya dalam kedipan mata Zhuang Sisan telah berada tepat di hadapannya. Lalu Zhuang Sisan mengangkat kakinya sebagai gerakan senam tepat di antara kaki prajurit itu. Sehingga membuat prajurit itu merasakan sakit yang luar biasa pada kedua bolanya, dan membuatnya kehilangan kesadarannya. Pada saat yang sama prajurit itu telah memecahkan sebuah benda di tangannya. Di saat benda itu terjatuh ke tanah, secara tiba-tiba muncullah sebuah portal di antara prajurit itu dan Zhuang Sisan. Menurut Zhuang Yan, benda yang dipecahkan oleh prajurit itu merupakan giok spasial yang dapat memicu sebuah portal teleportasi. Lalu dia berteriak meminta tuan mudanya untuk menjauh dari tempat itu, sebab sesuatu yang kuat akan keluar dari dalam portal. Dan benar saja, sebuah tangan besar perlahan mulai keluar dari dalam portal. Zhuang Sisan yang menyadarinya merasa cukup terkejut. Dan kini terlihatlah sosok yang keluar dari dalam portal memiliki tubuh besar dengan aura mengerikan dan mendominasi yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Menurut Zhuang Yan, sosok itu merupakan salah satu dari 12 jenderal surgawi dari keluarga kerajaan, yang dikenal sebagai Demon Xiao berambut merah, makhluk surgawi yang tangguh. Dia bertanya-tanya mengapa orang di level sepertinya sampai datang ke tempat ini. Di saat menatap Zhuang Sisan, Feng Xiao bertanya apakah dia sampah tidak berguna yang dimaksud intelijen. Menurutnya memang tidak ada jejak spiritual yang berada di tubuh bocah di hadapannya. Namun ketika melihat keadaan para prajurit naga yang telah kehilangan hidupnya, Feng Xiao menaruh tatapan tajam pada Zhuang Yan dan bertanya apakah dia yang telah melakukannya. Feng Xiao tidak menyangka jika seorang pelayan sepertinya memiliki kekuatan seperti itu. Sembari mengarahkan jarinya pada Zhuang Yan, Feng Xiao berkata, meninggal di tanganku merupakan kemuliaan selama hidupmu. Dan di saat bersamaan sebuah energi ditembakkan dari jari Feng Xiao, sehingga dengan cepat mengarah pada Zhuang Yan yang hanya terdiam tanpa berniat menghindarinya. Namun secara tiba-tiba Zhuang Sisan telah berada di hadapan Zhuang Yan untuk menahan serangan itu. Yang membuat Zhuang Yan dan Feng Xiao merasa cukup terkejut. Dan kini serangan itu mengenai telak tubuh Zhuang Sisan, sehingga membuatnya terseret sangat jauh ke belakang. Di dalam keresahannya, Zhuang Yan berteriak memanggil tuan mudanya, yang saat ini telah terkapar kehilangan kesadarannya. Melihat Zhuang Sisan hanya mengalami lecet setelah terkena serangannya, Feng Xiao berkata, bahkan kultivator biasa akan berubah menjadi abu setelah terkena seranganku. Namun kau berhasil menahannya, dan hanya tak sadarkan diri karenanya. Mungkinkah kau membawa harta pelindung tingkat tinggi? Tapi tidak apa, jika begitu aku akan menangkap kalian berdua, ucap Feng Xiao sembari mengeluarkan aura intimidasinya yang terlihat sangatlah mengerikan. Zhuang Yan yang nampak resah bergumam, tekanan yang dia berikan sangatlah kuat, bahkan aku merasa seperti sedang tercekik. Di saat yang sama ada sebuah fluktuasi energi pedang yang secara tiba-tiba menancap di hadapan Feng Xiao, yang membuat Feng Xiao merasa cukup terkejut. Lalu berlanjut dengan sebuah serangan energi pedang berskala besar di hadapan Feng Xiao, namun dia masih sempat untuk menghindarinya, meskipun sedikit membuatnya terdorong mundur ke belakang. Ketika menyadari teknik yang digunakan,
Zhuang Yan mengetahui bahwa teknik itu berasal dari masternya. Melihat seseorang yang datang, Feng Xiao berkata, "Mengapa kau berada di sini, master keluarga Zhuang, Zhuang Ji?" Tanpa menjawabnya, Zhuang Ji hanya menaruh tatapan tajam pada Feng Xiao. "Bukankah kau seharusnya melindungi patriark keluargamu? Mengapa kau datang ke sini?" ucap Feng Xiao bertanya. "Kedatanganku atas perintah dari patriark untuk memastikan keselamatan dari master muda," balas Zhuang Ji dengan dingin. Lalu Zhuang Ji meminta Zhuang Yan untuk membawa pergi Zhuang Sisan dan dia akan menahan Feng Xiao untuk mereka. Tanpa berpikir lebih panjang, Zhuang Yan menggendong Zhuang Sisan yang masih tak sadarkan diri, dan berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Meminta mereka untuk pergi. "Apakah kau pikir bisa menahanku?" ucap Feng Xiao dengan tatapan tajam. Selanjutnya Feng Xiao bergerak dengan cepat menyerang Zhuang Ji menggunakan pukulannya, namun Zhuang Ji masih dapat menahan serangan itu menggunakan pedangnya sambil dia berkata, "Master keluarga Zhuang memiliki tingkatan yang tinggi, apa kau pikir aku tidak bisa menandingi kekuatanmu?" Dan setelah percakapan itu, ledakan energi yang begitu besar terus mengiringi pertarungan di antara kultivator tingkat tinggi itu. Beralih pada Zhuang Yan yang membawa Zhuang Sisan melarikan diri menerobos ke dalaman hutan. Zhuang Yan berpikir meskipun itu masternya, bukan berarti dia dapat bersaing dengan Feng Xiao. Untuk di masa depan mungkin saja keluarga Zhuang hanya akan bergantung pada tuan muda Zhuang Sisan. Di dalam alam bawah sadarnya, Zhuang Sisan mengingat masa lalunya pada saat bencana besar itu terjadi. Saat itu dia terperosok di dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Kedua orang tuanya mencoba mengulurkan tangan mereka untuk menyelamatkan Zhuang Sisan. Ketika kedua tangan mereka akan saling meraih, tanpa diduga ada sebuah batu besar yang terjatuh ke arah Zhuang Sisan. Meskipun begitu kedua orang tuanya melompat melindungi Zhuang Sisan dari runtuhan batu besar itu. Akibat dari menahan batu besar itu, kedua orang tua Zhuang Sisan mengalami luka yang parah, hingga mereka tidak berhasil diselamatkan. Melihat kedua orang tuanya telah tiada, Zhuang Sisan menangis begitu keras tanpa dapat menerimanya. Pada saat yang sama, Zhuang Sisan tersadar dari pingsannya, dan dia berteriak meminta kedua orang tuanya untuk tidak pergi. Melihat tuan mudanya telah tersadar, Zhuang Yan segera menghampirinya dan merasa bersyukur. Ketika menyadari bahwa dia baik-baik saja, Zhuang Sisan bertanya apakah dia telah diselamatkan. Zhuang Yan menjelaskan jika Master Zhuang Ji datang di waktu yang tepat dan menyelamatkan mereka. Lalu Zhuang Sisan bertanya bagaimana keadaan dari kedua orang tuanya. Dengan raut wajah sedih, Zhuang Yan menjelaskan, kecuali semua anggota keluarga yang berada di luar, semuanya tidak ada yang selamat, setelah kehilangan perlindungan dari Master Zhuang Ji, patriark dan orang yang tersisa ditangkap. Setelah mendengarkan semuanya, Zhuang Sisan memasang ekspresi muram, lalu dia berkata, "Karena paman datang untuk menyelamatkanku, sepertinya ayah juga tidak bisa bertahan." "Mengapa semua ini harus terjadi?" teriak Zhuang Sisan sembari memukul dinding yang berada di sampingnya. Akibat pukulan itu, dinding di samping Zhuang Sisan rubuh begitu saja. "Di masa lalu ataupun saat ini, mengapa aku selalu membutuhkan perlindungan dari orang tuaku? Tidak bisakah aku yang menjadi pelindung untuk mereka?" ucap Zhuang Sisan dengan ekspresi sedih. "Semua itu tidak benar, sebab masa depan keluarga Zhuang mulai sekarang berada di tangan Anda," ucap Zhuang Yan meyakinkan Zhuang Sisan. "Apa yang kau maksud?" teriak Zhuang Sisan bertanya. Lalu Zhuang Yan menjelaskan, dengan berpartisipasi dalam upacara surgawi dan memenangkannya, Anda dapat meraih jalan untuk membangun kembali keluarga Zhuang. Upacara surgawi adalah peristiwa 2 tahunan di ranah manusia yang telah diadakan selama 40 tahun, tujuannya untuk memilih murid berbakat. Sepanjang generasi, murid berbakat akan memperoleh sumber daya dan hak istimewa. Keluarga kerajaan akan memenuhi salah satu permintaan mereka, bahkan ada prioritas mengampuni semua kejahatan untuk murid yang terpilih. Tuan muda, mungkin saja Anda memiliki kemungkinan itu. Meskipun Anda tidak memiliki akar spiritual dan tidak dapat berkultivasi, tampaknya ada kekuatan misterius lain di dalam diri Anda, ucap Zhuang Yan meyakinkan Zhuang Sisan. Zhuang Sisan yang terpicu menjadi lebih bersemangat dan berkata, "Baiklah, jika begitu mulai sekarang aku akan lebih berfokus pada pelatihan otot,
aku juga akan menghabiskan waktuku untuk belajar buku-buku tentang pelatihan otot. Tetapi keluarga kerajaan telah mengeluarkan perintah untuk mencari Anda. Kita mungkin akan sibuk melarikan diri. Mungkin lebih baik meninggalkan wilayah ini untuk sementara waktu, ucap Zhuang Yan yang kembali muram. Karena masih memiliki harapan, Zhuang Zishan menyetujui usulan Zhuang Yan untuk meninggalkan negara ini untuk sementara waktu. Tapi Zhuang Yan kembali menjatuhkan harapannya dengan berkata, namun, hanya murid sekte yang dapat berpartisipasi dalam upacara surgawi, dan kultivator tanpa sekte tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mendengar hal itu Zhuang Zishan menjadi pusing. Jadi aku harus bergabung dengan sebuah sekte? Apa ada sekte yang akan menerima seseorang tanpa akar spiritual sepertiku? Zhuang Yan kembali menenangkan Zhuang Zishan sambil berkata, jangan khawatir, saya sudah menemukan tempat untuk Anda. Ini adalah sekte di hutan belantara di wilayah selatan, prajurit kerajaan mungkin tidak akan sampai di tempat itu. Tapi Anda harus tetap menyamar dengan baik. Mendengar semua itu, Zhuang Zishan hanya bisa memasang ekspresi muram. Sebelum pergi, Zhuang Yan kembali berkata, meskipun begitu, jalan di depan akan bergantung pada Anda, dan aku akan membantu Master Zhuang Ji dalam mengumpulkan anggota keluarga yang tersebar. Semoga berhasil Tuan Muda. Zhuang Zishan yang kembali menemukan semangatnya berteriak mengatakan bahwa dia akan bekerja dengan sangat keras. Setelah hari itu, aku bergabung dengan sekte luar sekte Immortal Guard Kekaisaran. Setelah lebih dari 1 tahun bergabung, aku akhirnya dapat memenangkan pertarungan di dalam kompetisi tahunan dan menjadi murid inti sekte. Namun, dalam perjalanan, aku menemukan sebuah kejutan dari penjaga kerajaan. Mereka datang ke sekte untuk mencari buronan kerajaan, dan buronan itu adalah aku. Lebih buruk lagi, sistem sialan ini tidak membiarkanku melarikan diri, bahkan mengeluarkan tugas wajib agar aku lolos dari pemeriksaan penjaga kerajaan. Kini giliran Zhuang Zishan untuk diperiksa oleh penjaga kerajaan, dia hanya menunduk ketika berada di hadapan para penjaga. Sehingga salah satu penjaga meminta Zhuang Zishan mengangkat kepalanya dan membandingkannya dengan poster yang tertera. Oh tidak, bahkan mereka memiliki posterku. Orang tua berambut merah itu Feng Xiaotian telah melihat wajahku. Aku benar-benar tidak bisa menghindarinya, gumam Zhuang Zishan penuh keresahan. Lalu penjaga itu meminta rekannya untuk membuka poster yang dia bawa. Saat poster akan dibuka, Zhuang Zishan meyakinkan dirinya, apapun yang terjadi dia harus mengangkat kepalanya dengan tegak. Dan di saat penjaga itu menunjukkan poster buronan itu, Zhuang Zishan merasa cukup terkejut, sebab wajah Zhuang Zishan yang terlukis di poster itu terlihat sangatlah konyol dan bikin ngakak. Bahkan nama Feng Xiaotian tertulis di poster itu sebagai pelukisnya. Seperti poster buronan Sanji ini, Hahaha. Sekian dari Mimin. Nantikan part selanjutnya. Terima kasih.